Halo, perkenalkan nama saya Nalendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nalendra Putra Wicaksana dengan NBI 14623034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan metode PTS, membuat fungsi Dart atau main Dart, yaitu aplikasi tentang biodata mahasiswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk kodenya. Jadi untuk Flutter itu, karena Flutter ini berbasis web yang berfungsi sebagai sistem manajemen biodata mahasiswa. Jadi aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, melihat daftar dan menampilkan detail lengkap data mahasiswa beserta kayak dokumen-dokumennya seperti nanti saya jelaskan. Oke, yang pertama itu kita memasukkan import library ya. Jadi yang pertama itu ada import Dart tipe data. Jadi data ini gunanya untuk menyimpan byte file atau gambar di memori. Jadi ini untuk uh, menyimpan gambar yang ada di memori. Lalu yang kedua itu ada import Dart HTML HTML. Jadi ini untuk mengakses ya fitur browser web seperti membuka blog atau membuka URL gitu. Baru yang baru di tab gitu. Terus yang kedua itu ada import Flutter ya. Jadi ini untuk menyediakan semua widget Flutter. Jadi kayak app bar, chart dan sebagainya. Lalu ada image picker ya, import image picker. Jadi ini untuk memungkinkan pengguna memilih gambar dari galeri ke perangkat. Lalu yang kedua itu file picker, ini sama seperti gambar, jadi ini bedanya cuma memilih file gitu kayak PDF, docs atau docx. Terus selanjutnya ada void9. Ini untuk fungsinya itu untuk titik masuk aplikasi Flutter, jadi memanggil app yang menjalankan widget utama ya pada my app. Terus untuk kelas my app ini, yang my app extend di sini digunakan sebagai kelasnya ya, seperti itu. Lalu yang debug show check note banner itu, jadi itu digunakan untuk menyembunyikan banner merah debug di pojok kanan atas. Itu terus lalu ada title ya. Jadi di atasnya itu ada title biodata mahasiswa. Kan biasanya kalau yang debug itu kan di atasnya kayak ada bannernya gitu. Jadi ini dihilangi, di false gitu. Lalu untuk selanjutnya use material 3 itu true. Jadi yang untuk mengaktifkan material desain 3, jadi desain terbaru Google. Lalu ada home course ya, daftar mahasiswa page. Jadi ini halaman pertama yang ditampilkan saat aplikasi dibuka. Jadi pada aplikasi itu nanti yang muncul itu pertama itu detailnya dulu, baru nanti bisa menambahkan. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada helper ya, menampilkan foto dari huruf. Jadi ini untuk fungsi pembantu global yang bertugas menampilkan avatar ya. Jadi ini menampilkan foto profil mahasiswa dari di berbagai tempat dalam aplikasi. Jadi nanti ada dua, yang profil atas sama uh, yang bawah. Jadi yang bawah itu digunakan sama seperti sama harusnya. Soalnya itu langsung jadi satu.
Terus ada widget ini ya. Jadi yang logika kerjanya itu menampilkan foto seperti yang saya jelaskan tadi. Terus selanjutnya itu halaman utama. Nah, jadi ini adalah halaman daftar mahasiswa. Jadi halaman daftar mahasiswa ini ya jadi halaman mas halaman daftar mahasiswa ini menampilkan eh pertama itu ada PP bar ya. Jadi menampilkan judul daftar mahasiswa di tengah dengan terus berwarna indigo ya. Ini untuk warnanya. Terus ada warna white, jadi warnanya cuma putih sama biru gitu. Ini bisa diganti. Saya coba ganti agak ke kiri. Nah, lalu ada body ya. Jadi ini body kondisional. Jadi bagian body ini menampilkan dua kemungkinan tampilan ya. Jadi jika mahasiswa list kosong menampilkan pesan teks, jadi belum ada data mahasiswa. Terus tekan plus untuk menambahkan di tengah layar. Jadi ini ada kayak tombol tombol plus gitu, itu untuk menambahkan daftar mahasiswa. Jadi kayak menambahkan bio, menambahkan kayak nama dan selanjutnya. Lalu jika sudah ada data, nah itu nanti menampilkan list field builder. Apa itu? Yang itu maksudnya membangun daftar chart secara efisien hanya untuk item yang terlihat di layar. Seperti itu. Lalu ada ini untuk subtitlenya ya. Jadi uh, itu ada nama file, terus name, prodi. Ini untuk teks ya, bagian teks. Terus ada ini untuk colornya, itu sebagai color di boxnya ya, di box name-nya itu. Hmm. Terus ada subtitle, terus subtitle text, name, halo, subtitle text, name, terus trailing row, main exercise, terus children's, ada container juga, terus di padding ya. Jadi sama, kurang lebih sama seperti kayak HTML gitu. Ada paddingnya ya, ada padding terus horizontal, vertikal gitu ini. Jadi saya jadikan satu gitu, gitu. Terus di card mahasiswa. Oh ya, ini ada padding ya, jadi decoration color gitu. Ini untuk warna-warnanya, terus peletakan. Nah, ini untuk digunakan sebagai apa namanya, mahasiswa ya, mahasiswa aktif, masih aktif atau non aktif, seperti itu. Terus ini ada status aktif ya, status aktif ini maksud saya, status aktif itu aktif atau non aktif. Terus ada name, terus lalu ada, jadi ini kayak nanti ada widgetnya kayak dia kayak mode malam, terus mode mode biasa, terus sama ada mode malam seperti itu. Jadi kayak ada tombol seperti ini. Ini untuk kontennya row, lalu ada row, terus navigator push, floating action button. Sebentar.
Ada cons side box, terus cons icons ya, icons, on tap ini row, navigator push, terus material page row, builder, terus view data retail page. Ini kayak penempatan-penempatan gitu ya istilahnya. Lalu saya floating action button. Nah, ini ada buttonnya nanti untuk actionnya ya. Terus on press, awake navigator push, context, material page route, terus border, transformasi page gitu. Jadi sesuai yang ada pada UTS ya. Untuk UTS-nya soalnya seperti ini. Sebentar saya lihat. Nah, ini jadi kan disuruh buat platform mahasiswa. Jadi minimal seperti gambar ya. Menggunakan Flutter, terus nah untuk gambarnya nanti kayak seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi ada risetnya, terus ada simpan data, terus nanti saya nggak pakai ringkasan data karena detailnya berbeda gitu. Untuk lainnya untuk statusnya ya, status kayak mahasiswa aktif, upload dokumen, foto mahasiswa, ijazah, terus kartu keluarga, terus alamat lengkap, kota, provinsi, kode pos, pokoknya data pribadi kayak alamat seperti itu, nama seperti itu. Terus selanjutnya itu kartu mahasiswa ya, yang saya coba saya jelasin dikit. Jadi leading kiri, jadi avatar foto mahasiswa atau inisial nama jika belum ada foto. Lalu titel nama mahasiswa dengan huruf tebal bold gitu ya. Terus ada subtitlenya juga, jadi ini dan program studi itu untuk studi mahasiswa gitu ya, program studi mahasiswa. Terus trailing kanan, jadi page status aktif hijau atau non aktif merah. Jadi kalau statusnya aktif dia bakal hijau, dan misalkan dia non aktif jadi bakal merah. Itu terjadi pada detail nanti detail di mahasiswa, kayak ada icon di sebelah kanannya gitu, di pojok kanan. Terus on tab, jadi navigasi ke halaman detail biodata detail page saat ditekan ya. Lalu mungkin ada juga voting ya. Nah, floating action button ini ya. Jadi ini untuk tombol bulat ya, yang warnanya itu kayak indigo gitu ya, kayak warna biru gitu ya istilahnya. Jadi saya kasih indigo biar lebih mirip dengan yang ada di soal ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kan warnanya biru indigo ya. Nah, itu saat ditekan nantinya akan membuka form mahasiswa page atau halaman form input ya. Jadi floating action button itu yang nanti tombol plus ya, plus terus ada bundelnya gitu. Jadi buttonnya. Nah, itu nanti digunakan itu untuk uh, membuka form mahasiswa. Lalu nanti halaman form input. Jadi setelah kembali dari form, terus ada set state ya. Set state itu nanti dipanggil agar daftar mahasiswa itu diperbarui secara otomatis. Seperti itu. Ini untuk yang pertama ya. Maksudnya ini untuk halaman yang pertama gitu. Awalan. Halaman awalan. Oh ya, sebelum membuat membuat tab ya, atau membuat footer ini ya. Jadi kalian masuk ke folder ya, folder. Lalu terserah masuk ke mana. Sebentar. Nah, masuk di PC ini ya. Terus masuknya nanti terserah bisa taruh di mana. Nah, saya taruhnya di sini kan nanti otomatis memanggil ya. Jadi kalau mau cara bisa dipanggil ya, itu lewat environment variables. Jadi nanti dimasukin flutternya ya. Nanti download dulu flutternya.
Nah ini Flutternya ini di download dulu, baru nanti dimasukin ke environment variables ya, dimasukin situ, baru nanti bisa ke panggil istilahnya. Nah untuk cara membuatnya itu kalian membuat folder dulu ya, membuat folder dulu seperti ini. Lalu setelah membuat folder nanti kalian bisa uh, di terminal ya, kayak mendownload gitu. Itu caranya itu ini Flutter create form itu terserah. Jadi Flutter create. Nah ini formnya ini terserah mau diganti apa. Kayak misalkan namanya UTS mahasiswa gitu ya. Jadi Flutter create mahasiswa. Nah nanti masuknya itu seperti ini, dapatnya itu nanti seperti ini. Nah itu ada dua, nanti ada GitHub sama ITS PHP. Lalu nanti kalau mau apa ya istilahnya kayak pengen mencari kayak seperti HTML itu ya, dia maksudnya di library ini gitu. Jadi yang dark tool itu, nah itu maksudnya di library itu. Nah, sebentar. Untuk ini untuk masih kayak file-file masih masih kayak uh, tampilan pertama ya, seperti itu. Jadi tampilan pertamanya itu kayak gitu nantinya. Jadi tampilan pertamanya itu nanti kosong ya, sebelum kan masih kosong ya. Nanti kalau misalkan diisi, dia bakal muncul muncul oh apa namanya itu daftar mahasiswanya yang telah mendaftar seperti itu. Nah nanti bisa dilihat detailnya. Nah detailnya nanti bisa dilihat, dan untuk PDF-nya nanti juga bisa dilihat, gambarnya juga bisa gitu. Seperti itu. Jadi sebelum kalian masuk masuk eh, supaya bisa kedetek ya, jadi masukkan import dulu data HTML-nya, data HTML, terus package Flutter Material Dutch, terus ya ini pokoknya yang ini itu penting karena bisa uh, oh ya untuk cara masukin ininya atau mendownloadnya ya, kalian bisa masuk ke PubSpec YML. Nah ini PubSpec YML ini. Nah PubSpec YML ini isinya itu ada seperti icons ya. Jadi ini untuk footernya ini bawahan. Terus nanti kalian masukin image picker ya. Nah itu munculnya bakal seperti kayak uh, mendownload ya. Istilahnya kayak mendownload gitu. Nanti itu kayak mendownload. Nah itu untuk digunakan untuk
image-nya ya. Jadi itu kayak apa ya namanya kalau bisa dibilang hmm, istilahnya kayak bahan ya, bahan harus yang harus dilakukan itu apa dulu seperti itu. Nah, image picker terus file picker itu dimasukkan karena untuk supaya bisa eh, memasukkan gambar, memasukkan file gitu. Kalau nggak pakai ini nanti tidak akan bisa ya, atau error ya, saya bilang gitu. Oke, selanjutnya itu halaman detail biodata ya. Jadi ini eh, detailnya ya. Itu untuk menampilkan semua informasi lengkap satu mahasiswa ya. Jadi menerima data berupa map string, terus dinamik dari halaman daftar. Ini untuk menggunakan stylus widgets karena hanya menampilkan data tanpa mengubahnya. Jadi untuk melihatnya saja ya. Untuk saya map string ini. Terus ada stylus widget juga. Nah ini void ya. Kayak seperti kayak di CSS itu Java ini. Nah ini void. Show ini untuk kayak kalau dibilang kayak ukuran ya, ukuran kayak JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WPP itu untuk syarat kayak syarat memasukkan itu kayak memasukkan daftar memasukkan file mana yang mau dimasukin gitu. Lalu selanjutnya ada show dialog ya, konten, folder, show dialog ini untuk konteks, terus ada konteks, terus filter, dialog, insert padding, cost, etc insert all ini 16 ya. Terus nanti ditambah border radius yang ada sebelahnya gitu. Cat kolom ini untuk kolom ya, masukkan kolom. Ini terus menambahkan headernya ya. Jadi di sini ada headernya juga. Sudah konten row, padding, cross axis, metric horizontal, 16 vertikal. Jadi ini kayak isiannya. Terus saya kasih decoration juga, cost box decoration, tambah gradient, linear gradient color, dari colornya indigo ya. Blue accent, top left radius circular, 12, top right radius circular. Terus jatuh, golden, ini golden untuk kayak anakan ya, kayak anaknya gitu. Ada digunakan untuk dokumen ya, ini untuk memasukkan dokumen. Jadi maksud saya ini cos icon sini ini yang ikonnya itu. Jadi kayak ada icon gitu, filter namanya, filter. Terus child text, file name ya, namanya dokumen ya. Jadi taruh namanya dokumen. Ada style cost, text style, tambahan kolom, color juga, warna putih, front white bold, overflow. Hmm, hmm. Terus ada body preview ya. Nah, ini tuh body preview juga, terus fleksibel, child single child scrolls view, terus child padding, jadi untuk di padding ya, padding close edge is set, terus di color, nah ini colornya, warnanya, ini untuk PDF-nya, warna PDF-nya, gitu, picture as PDF, terus ini untuk ukurannya, ukurannya 1 KB gitu, untuk gambar.
Nah, ini untuk streamingnya ya, untuk dibuka application Notepad uh, stream XPDF, Mima application gitu. Oh ya, nanti di dana itu jadi ada bagian atas halaman yang menampilkan foto mahasiswa dengan radius 50 ya, yang tadi 50 dengan nama lengkap, NIM, terus badge status aktif non aktif, jadi semuanya di atas background gitu. Terus ada sesi-sesi informasi ya nantinya. Jadi saya baca dulu ini yang drop PDF 5, terus Vinapablog dan buka di tab baru browser gitu. Terus ada fitur delay, ini ada fitur-fiturnya juga, elevator button, ini untuk elevate ya. Jadi buttonnya ada ikonnya gitu, terus file akan dibuka di tab baru browser, jadi itu kayak bawahnya gitu. Nanti ada itunya, terus ini untuk widget section ya. Widget section widget section ini untuk uh, oh, untuk Infinity ya. Jadi kayak untuk warna white-nya, terus yang seperti ini loh, yang kayak apa sih namanya itu, kolom yang buat nulis ngetik gitu. Nah itu widget sectionnya seperti itu. Terus ada size box. Nah ini size box juga. Terus ada widget row, string label, string value ya. Selanjutnya ada widget row, string label, string value, terus kita return padding ya, jadi di padding untuk horizontalnya 12, terus vertikalnya 6, terus textile color flags ya, ini yang warna tulisannya itu, tulisan pada kolomnya itu. Nah ini untuk sebagai kayak widget-widget biasa gitu, widget-widget yang kolom-kolom itu, kolom tulisan ini. Nah ini untuk widget untuk foto mahasiswa ya. Ini di detailnya nanti kayak kalau misalkan fotonya masuk, dia akan kayak membesar gitu. Jadi tambahin widget foto row ya untuk menambahkan biar bisa ditekan seperti itu. Terus ada juga ini untuk size boxnya, ini untuk dalamnya ya. Dalamnya ini nanti ke lebarnya kayak gimana. Terus textile. Nah ini untuk teks-teksnya, size box. Terus di konten border, terus background colornya hitam ya. Terus children, interactive viewer, title image memory, pose image, top, right 8, chat gesture detector, subtract library, concise box, terus ada kolomnya juga untuk, nah ini untuk widget-widget ya pada doc file, kayak widget-widgetnya di setiap detail-detail, jadi setiap nanti ada nama gitu gitu. Nah itu nanti ngaturnya di sini ya, kayak istilahnya kayak di HTML itu mungkin CSS-nya ya. Jadi atur diatur kayak susunan-susunannya gitu. Saja widget doc value, build context, context string label, terus ada return padding ya. Jadi padding cause adjustment, symmetric, horizontal 12, vertikal 8, cross axis alignment, cross axis alignment star, terus ada ditambahin size box juga. Nah, untuk ini over aja, ini kayak uh, foto byte, terus jasa ijazah, byte, KB byte, jasa ijazah name, terus nama, status aktif, ini kayak apa ya, detailnya aja sebagai detail.
Nah, ini untuk CSS-nya ya, ada detail-detail, terus ada hero header, terus foto profile ya, jadi yang bundar itu, itu ada headernya, kayak expand height-nya 250, flashback ke kanan ke kiri gitu, terus background ini indigo itu yang nanti kan biasanya kalau uh, file itu ya, apa maksudnya foto profile itu kan gini, nah nanti belakangnya kan ada kayak uh, kayak bar gitu ya. Nah itu warnanya diganti background color gitu, ganti warna biru indigo, warna ground color, terus flexible space, ini untuk space-nya ya, space-nya sebelah sini sama sini gitu. Terus ada vista fit, ini untuk copy ya, kind alignment top left, terus bottom right. Nah ini untuk positionnya ya, untuk posisinya bisa diatur sendiri ya, sesuai keinginan. Kalau saya menggunakan leftnya itu 0, terus right-nya 0 juga, bottomnya 16, child column, children. Nah untuk yang apa tadi, widget helper ya tadi. Nah nanti untuk widget helpernya itu maksudnya itu membuat kontainer dengan header, terus yang garasi indigo tadi, terus judul seksinya diikuti baris-baris data di bawahnya. Terus ada widget helper juga row ya, widget helper yang row. Jadi yang row itu untuk menampilkan satu baris dengan format level atau lebar ya, 130 px gitu. Terus label berwarna abu-abu gitu. Terus ada widget helper yang foto row ya. Jadi untuk menampilkan garis khusus untuk foto mahasiswa, jika ada foto menampilkan thumbnail yang bisa ditekan untuk memperbesar kayak full screen, dialog gitu. Terus jika nggak ada, maka menampilkan teks yang kayak ada tulisannya belum diupload gitu. Terus untuk widget helper yang drop file raw ya, ini sama seperti kayak yang foto raw ya. Jadi untuk menampilkan baris dokumen ijazah kayak kakak gitu. Oh, ya kayak gitu, kakak gitu, snap. Terus ada nanti juga ada metode, saya pakai metode show text preview ya. Jadi untuk menampilkan dialog untuk preview dokumen, jadi logikanya tuh kayak jika file itu gambar kayak JPG, PNG dan selanjutnya, maka maka menampilkan langsung dengan interaktif viewer ya, yang bisa di zoom gitu loh, yang bisa di zoom, yang bisa di zoom out, zoom in gitu. Terus jika file bukan gambar kayak PDF itu menampilkan icon PDF, terus nama file, ukuran file, dan tombol buka file yang membuat blok URL ya, untuk membukanya di tab browser baru menggunakan .html gitu. Mungkin bisa saya contohkan aja ya kodenya, maksudnya isiannya ya. Nah ini tuh masuk untuk Flutter run-nya tuh kayak gini, Flutter run Chrome. Nanti masuknya ke Chrome ya. Ini kita tunggu dulu. Ini masih pakai localhost ya. Sama seperti HTML. Kayak HTML. Kayak Laravel sih ini. Nah ini untuk isiannya ya. Yang dalamnya itu. Jadi ada daftar mahasiswa ini. Nah ini kan masih belum ada data mahasiswa ini. Yang itu untuk ditekan ini. Nah nanti munculnya seperti ini. Nah ini ada banyak ya. Ada data mahasiswa nanti yang dimasukkan. Jadi saya jelaskan dulu untuk silver, uh, untuk section-sectionnya ya. Jadi untuk seksi-seksi informasinya itu kayak data mahasiswa itu tadi dikelompokkan ya dalam beberapa seksi terpisah. Jadi menggunakan widget section gitu.
Nah, untuk misalnya kayak data akademik, yaitu maksudnya ke program studi, angkatan semester, terus status, nah seperti ini. Nah, maksud saya seperti ini, kayak data pribadi ya. Misalkan data pribadi itu ada apa sih? Ada apa aja sih? Nah, itu ada NIM, tempat lahir, nama lengkap, terus tanggal lahir, terus jenis kelamin, agama, dan lain-lainnya seperti ini. Lalu untuk yang data akademik, itu kayak ini, maksudnya data akademik itu semuanya ini kayak status aktif ya, lebih tepatnya kayak status aktif ini. Itu contohnya. Terus data pribadi itu yang tadi saya jelaskan. Terus ada data kontak ya. Data kontak itu kayak alamat, kota, provinsi, kode pos, nama HP, email gitu. Terus lalu ada data orang tua juga ya, kayak nama ayah, nama ibu, terus nomor telepon ibunya, nomor telepon ayahnya, terus pekerjaannya apa gitu. Terus ada dokumen upload juga nih. Nah, itu yang isinya kayak foto mahasiswa, terus ijazah SMA atau MK gitu, SMK gitu, terus ada kartu keluarga juga gitu. Nah, ini maksudnya di dalam sini ya. Nah, itu. Nah, untuk form input mahasiswa ya. Jadi untuk inputnya ini karena halaman itu menambahkan data mahasiswa baru ya. Jadi adalah menggunakan stateful widget ya, karena banyak field yang nilainya berubah secara dinamis saat user berinteraksi. Jadi kayak state variable class from mahasiswa page, jadi menyimpan state ya, kayak variabel tipe fungsi, terus foto bagi saja kayak win list gitu ya, terus pakai string juga. Nah ini kayak win list string, terus image picker ya, image picker yang foto tadi ya. Nah itu juga ada. Terus ini juga controllersnya ya, ini kayak masuk-masuk gitu lah istilahnya. Controllersnya ini terus ada uh, nah ini tuh kayak apa ya, variabel ya, yang berisi daftar pilihan tetap yang digunakan, kayak drop down ya istilahnya, kayak drop down. Ini tuh drop down. Nah yang pertama itu yang informatika itu kan kayak prodinya ya, prodi list gitu ya, list prodi. Terus yang agama juga yang ke drop down, Islam, Kristen, Katolik, Hindu gitu. Terus ada tahun angkatan ya, kayak 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ini bisa ditambahkan juga nantinya. Nah, saya nambahkan yang ini. Terus ada final semester list ya. Nah, ini semester berapa gitu ya istilahnya. Kayak semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, 7, 8 gitu. Nah, maaf, gak sakit ya. Nah, selanjutnya itu ada, wow, list warga ya, kayak WNI atau WNA gitu. Terus lalu ada provinsi ya, list provinsi gitu. Jadi saya menambahkan satu-satu ini dari Indonesia, semua Indonesia. Maksudnya provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu ada berapa gitu. Jadi saya masukkan secara satu-satu gitu. Terus ada metode pick foto. Jadi ini untuk membuka galeri gambar, bahkan menggunakan image picker ya. Nah, itu gambar yang dipilih terus dikompres ya, ke 80 page ya. Dan halaman refresh dengan step. Lalu ini untuk yang footer flight ini sama sebenarnya, kayak menggunakan file picker ya. Kedua ini yang yang ini ijazah ini sama yang ini kakak itu sama. Untuk void pick date,
Nah, ini untuk format tanggal ya. Jadi kayak ini kayak yang ada tanggalan gitu, kayak seperti ini. Oh, tanggal, tanggal. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kayak bisa diganti sampai berapa gitu. Itu untuk memilih mengubah objek date time menjadi string ya. Jadi tanggal dalam format bahasa Indonesia contohnya kayak 15 Agustus 2023. Nah, seperti itu biasanya ya, kalau dipencet. Terus ada metode reset ya. Jadi ini untuk mereset juga nantinya. Nah, ini metode reset. Jadi kayak reset semua misalkan, aduh ada yang salah nih. Nah, misalkan ada yang salah gitu. Nah, langsung aja reset. Nah, nanti kayak reset kembali gitu. Kayak kembali lagi seperti itu. Bakal kosong kembali. Terus ada void simpan data. Nah, ini untuk menyimpan data ya, yang nantinya itu masuk ke dalam detail ya. Nah, nanti detailnya masuk ke sini. Nah, itu nanti masuknya ke detail. Seperti itu. Terus, nah ini untuk slide kayak mahasiswa gitu ya. Kayak menambahkan mahasiswa itu, mahasiswa list gitu. Ini maksudnya kayak gimana gitu, terus simpan data gitu. Terus ada metode dispose ya nantinya. Nah, metode dispose ini juga nantinya itu dipanggil otomatis yang dari footernya ya. Saat halaman dihapus dari memori terus membuang ya, membuang semua teks controller. Jadi agar tidak terjadi memory leak ya, gitu. Terus ini untuk widget drop tab ini untuk kayak ini untuk CSS-nya ya. CSS-nya yang ada widget-widget drop-down-nya gitu. Section header, string number, string title, icon data, icon, terus row children, circle avatar, radius 13, terus background color. Nah, ini colornya di indigo. Ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya ya. Kurang lebih sama seperti sebelumnya karena ya untuk warnanya kan sama. Jadi saya menggunakan ini. Terus ada field ya tadi ya. Field. Nah, ini kayak fieldnya itu digunakan untuk membuat text form file ya. Standar dengan label, icon prefix, border, rounder, terus dan validasi otomatis, terus parameter requirement. Jadi menentukan apakah ini wajib diisi atau opsional gitu. Nah, ini untuk membuat dropdown ya. Untuk dropdown droptabnya kayak gimana, terus section header, terus ada upload item juga gitu. Nah, ini section header. Nah, ini untuk memborder dengan seksi nomor urut ya dalam sifar avatar ya. Jadi icon dan judul teks, background berwarna indigo gitu. Terus ada upload item. Nah, ini upload item jadi untuk area upload file ya. Jadi menampilkan icon dokumen atau preview gambar untuk foto. Terus label format file yang diterima, itu status file ya kayak sudah atau belum dipilih gitu. Terus alur navigasi. Nanti untuk ya get readernya ya. Terus ini ada data pribadi itu yang ini. Nah, data pribadi ini membuatnya itu kayak gimana gitu, data pribadinya gitu, isiannya kayak apa gitu ya. Section terus data pribadi terus ini kayak ya CSS-nya gitu. Nah, ini untuk basic image-nya, terus concise book-nya, info decoration, warna-warnanya gitu. Oke, selanjutnya mungkin alur aplikasi. Nah, ini ada berdokumen juga ya. Ini untuk CSS-nya seperti itu.
terus seksi data orang tua gitu. Ini untuk CSS-nya kayak nama ibu, nama ayah gitu. Saya yang pakai icon ya, ada icon sih ini. Nah ini icon ini sama ini icon seorang gini. Saya tambahkan icon juga pakai room, expanded gitu. Nah ini sampai 100.000 ya saya mikirnya. Ini untuk row-nya, outline button icon, terus kayak nama orang tua gitu. Pokoknya ini saya kasih ada icon-iconnya gitu. Biar lebih berwarna aja. Saya pakai icon-iconnya. Oke, mungkin langsung di demo saja ya. Nah, untuk tampilannya kan seperti ini. Jadi untuk name kita pakai name saya saja. 34 lengkap internet itu. Nah, untuk tempat lahirnya ya, tempat lahir, tertulis Surabaya. Tuh. Terus ini tanggalnya ya, ke 2005, tepatnya tanggal 13 Januari. Nah, seperti ini. Jadi ada drop-down-nya ya. Nah, misalkan nih, belum, misalkan ada yang belum keisi gitu ya. Nah, misalkan kita langsung simpan data. Nah, nanti ada kayak gini. Jadi harus mengisi dulu ya untuk simpan datanya. Ini juga bisa langsung di upload ya, bisa langsung upload sini dan juga bisa upload di sini gitu. Terus untuk ini laki-laki ya, jenis kelamin laki-laki, agama. Nah ini untuk dropdownnya ya, dropdownnya isiannya seperti ini ya, agama Islam, Kristen gitu yang saya jelaskan tadi. Tapi di Islam sudah data science ini untuk program studi ya, kayak sistem teknik komputer, data science, teknik informatika, kita pakai teknik informatika. Lalu ada angkatan, jadi angkatan ini terserah kalian, jadi kalian angkatan berapa, jadi pakai misalkan 2023 ya, jadi pakai 2023. Lalu ada semester, nah semester ini semester 3 ya, misalkan nih, ya kalau semester ini semester 6 ya, nah, semester 6. Untuk warga negaranya WNI atau WNA kan biasanya WNI gitu ya, negara Indonesia ya. Dan nomor telepon, pakai nomor telepon kalian juga bisa. Nah seperti ini. Lalu memasukkan email juga ya, misalkan namanya indah indah 10 gmail, nah kok gini. Nah lalu tambahkan alamat juga, misalkan jalan sekolah temani sedati Sidoarjo. Nah untuk nama kotanya kan banyak ya, jadi saya kasih ini sebagai teks saja, misalkan Sidoarjo. Sidoarjo, terus provinsinya mana, misalkan Sidoarjo itu Jawa Timur, kode posnya, nah gini. Biasanya kalau kode pos kan 5 ya. Terus, nah ini upload mahasiswa, upload foto ya. Bisa di sini dan juga bisa di sana.
Jadi saya upload mungkin foto saya aja ini. Nah, eh, foto ini aja. Nah, ini. Oke, foto ini. Lalu ini untuk ijazah ya. Misalkan ijazahnya ini ya. Nah, kita masukkan aja. Terus misalkan ijazahnya itu ini, kakaknya ya. Kakaknya misalkan PDF. Biasanya kan dikasihnya PDF. Nah, ini untuk misalkan aktif, terus non aktif gitu ya. Saya pakai yang aktif ya. Namanya misalkan terus nama ibu Sulis ini, terus nama telepon nih, nama pekerjaan ya, misalkan perawat. Sedangkan pekerjaan banyak ya, jadi saya tulis teks saja. Terus no HP orang tua itu bisa kosong kosong eh kosong sembilan satu tujuh. Nah gini. Terus kalau mau riset ya, misalkan riset semua bisa nggak? Itu bisa. Jadi riset ini, nah nanti bakal ke riset semua seperti ini. Eh, yang bagian pentingnya ya, kayak ini, kayak ini, apa dokumen gitu. Jadi riset itu, jadi kita pakai gambarnya ini, otomatis ya, langsung pindah ke sini. Nah, upload fotonya. Terus ijazah, masuk UTS, ini masukkan ya, kakak, masukkan kakak, misalkan ini. Nah ini bisa di scroll juga ya. Ini namanya tadi Andri. Andri, nama itu Sulis. Nah ini perawat, perawat. Sebagai nomor HP orang tua, 8, lalu selanjutnya itu langsung simpan ya. Oh ya ini jangan lupa ada ke riset ya. Jadi ada beberapa yang ke riset. Nah ya, 2000, 2003, nah, ini udah full semua ya. Udah bisa langsung simpan data. Nah nanti muncul kayak gini, data berhasil disimpan ya. Itu kita masuk ke detailnya. Jadi masuk ke detailnya itu seperti ini. Ini dipencet. Nah ini untuk isian detailnya ya. Nah untuk gambarnya itu, untuk detail-detailnya itu ada ini data akademik dulu ya. Jadi ada teknik informatika, terus angkatan dan kode 3, sebatannya berapa, terus statusnya aktif ya. Jadi misalkan dia aktif itu ada tulisan hijau ini. Nah ini aktif. Kalau misalkan nggak aktif, dia bakal jadi warna merah ya, nggak aktif gitu istilah. Terus ada data pribadi ya, kayak Surabaya, terus tanggal lahir gitu 1 Januari, terus jenis kelaminnya apa, agamanya apa, keluarga negaranya juga apa. Terus lalu ada data kontak ya, yang isinya tuh kayak alamat, terus kota, provinsi, kode pos, nomor HP ya. Terus ada email juga ya. Terus data orang tua, yaitu yang isinya tuh ada nama ayah, terus nama ibu, terus pekerjaan ayahnya itu apa, kan biasanya gitu ya, pekerjaan ayahnya apa, terus nomor HP ortunya apa gitu. Nah ini untuk foto bisa dilihat juga ya. Nah seperti ini. Untuk filenya juga bisa dilihat, jadi seperti ini dipencet. Nah nanti bakal ada ukurannya ya.
Mohon maaf tadi, kelamaan tadi. Jadi ini untuk yang UTS-nya tadi ya. Nah, itu tuh bisa dibuka seperti ini, lalu buka file. Nah, nanti otomatis bisa melihat isian dari filenya ya, yang telah diupload pada detail itu. Lalu, apakah ini juga bisa? Tentu bisa. Nah, ini untuk ukurannya ya, KPN ya. Untuk ukurannya, terus filenya akan masuk di tab baru browser. Jadi kayak dia akan pindah gitu ya, istilahnya. Jadi dibuka, nah dia akan muncul seperti ini ya. Oke, baik, sekian nih dari ETS PAP ya, mata kuliah PAP, pengembangan aplikasi, pengembangan aplikasi bergerak. Saya Nalendra, terus sana ingin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita